A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa la'natullahi ala a'daihi min al-awwalin wal akhirin. Allahumma kun li waliyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Husayn wa al-arwah allati hallat li fina'ik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar wa la ja'alahu Allah akhir ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam-malam semacam ini, khususnya malam ke-8 atau malam ke-9 dan malam ke-10, Al-Imam Al-Hujjah Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif adalah seorang yang paling bersedih, seorang yang paling terpukul dengan peristiwa Asyura. Beliau tidak hanya menangis dengan air mata, tapi beliau pun juga menangis dengan darah. Beliaulah seorang yang paling merasakan pedihnya penderitaan Asyura. Kita pada malam ini patut mengucapkan segala puja kepada Allah Ta'ala, karena kita pada malam ini bergabung dengan mereka, orang-orang yang suci. Dalam banyak riwayat bahwa para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dari tanggal atau malam ke-1 bulan Muharram mereka mengadakan majlis azan. Mereka menampakkan kesedihan, tidak bisa menyimpan kesedihan dalam hati mereka. Kita alhamdulillah bergabung dengan orang-orang yang suci. Yakinlah bahwa Al-Hujjah alaihissalam hadir bersama kita pada malam ini. Beliau ada bersama kita. Ini sebuah kesempatan yang sangat indah yang kita alami pada malam-malam semacam ini. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini menjadi sebuah alasan dan sebab kita mendapatkan syafaat Al-Husayn di hari mahsyar, menjadi alasan atau sebab kita mendapatkan perhatian dari sahib al-asr wal zaman sebagai sahibul azza, pemilik duka cita pada masa sekarang ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, tadi kita baru saja mendengar sebuah ayat yang dibaca oleh Sayyid Husain Al-Husaini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ayat ini sangat tepat dengan pribadi-pribadi yang terlibat dalam peristiwa Karbala. Orang-orang yang terlibat bersama Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah wujud dari ayat tadi itu. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ayat ini tidak dalam rangka insya atau perintah, tapi berita. Allah mengabarkan, memberikan tentang orang-orang yang qalu Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Meyakini bahwa Allah sebagai Rabb merupakan inti daripada tauhid. Kaum musyrikin pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini bahwa Allah sebagai Khalik. Dalam banyak ayat Quran disebutkan wala in syaitanir rajim wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kaum musyrikin penyembah berhala dan patung meyakini bahwa Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Meyakini Allah sebagai pencipta itu adalah sesuatu yang diyakini oleh kaum musyrikin sekali. Wala yansa'atahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun. Allah menggunakan dua kata taukid, lam taukid dan nun taukid, la yaqulun. Maka mereka sungguh-sungguh atau benar-benar akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Meyakini Allah sebagai Khalik itu hal yang memang fitrah manusia. Namun ketika meyakini Allah sebagai Rabb, maka tidak semua orang meyakini Allah sebagai Rabb. Karena Al-Quran ada ayat A'arbabun, apakah Tuhan-Tuhan atau Rabb khairun yang lebih atau Tuhan yang satu. Kaum musyrikin pada satu sisi meyakini Allah sebagai Khalik, tapi dari sisi yang lain ada Rabb yang memperhatikan mereka, yang memelihara mereka. Mungkin bagi kalangan orang yang beragama Hindu atau Buddha, kita mengenal Trimukti, Wisnu, Siwa, dan Brahma. Masing-masing mempunyai otoritas atau wilayah dalam mengatur bumi atau umat manusia. Itu arbab, Rabb yang banyak. Kaum musyrikin pada satu sisi meyakini Khalik yang satu itu Allah Ta'ala, tapi mereka meyakini arbab, patung-patung atau berhala-berhala, apakah Allat, Manat, Uzza, Hubal dan lain sebagainya sebagai arbab, sebagai Rabb. Jadi mereka memisahkan antara Khalik dan Rabb. Khalik adalah Allah, tunggal, tapi Rabb itu bisa banyak. Inilah yang ingin dijelaskan atau dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kaum muslimin atau para nabi, Rasulullah secara khusus mengajarkan bahwa Allah tidak hanya sebagai Khalik, tapi sebagai Rabb satu-satunya. Yang lain bukan Rabb. Allah di samping Khalik yang tunggal,
atau satu-satunya Khalik pencipta, juga dia satu-satunya Rabb. Inilah perbedaan yang mendasar antara ajaran Islam dan keyakinan kaum musyrikin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang meyakini atau mengatakan Allah sebagai Rabb. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari, alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut ahli bahasa, kata Rabb juga diambil dari kata tarbiyah atau murabbi. Rabbil alamin. Allah tidak hanya menciptakan manusia sebagai khalik, tapi juga merawat, membimbing, memelihara manusia dan alamin, alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan manusia tidak melepaskan manusia, tapi juga membimbing, merawat, bertanggung jawab, menjamin rezeki makhluk-makhluknya. Allah menciptakan manusia juga menjamin rezekinya. Dalam sebuah ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata atau binatang hidup kecuali Allah tanggung rezekinya. Ini artinya sebagai Rabbul Alamin. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah juga yang merawat tumbuh-tumbuhan, yang memelihara tumbuh-tumbuhan. Menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah siapkan matahari, Allah siapkan air, lalu tumbuh besar itu tumbuh-tumbuhan. Allah ketika menciptakan binatang, Allah pula yang menjamin rezeki binatang, yang merawat dan memelihara binatang sampai tumbuh besar dan sampai pada titik kesempurnaannya. Karena setiap ciptaan, baik benda mati maupun benda hidup, itu mempunyai target atau tujuan kesempurnaan. Pohon mangga kapan dikatakan sempurna? Ketika dia menghasilkan buah mangga yang manis. Siapa yang merawat semua itu? Itulah Allah sebagai Rabbul Alamin. Ini yang diingkari oleh kaum musyrikin. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Artinya orang-orang yang meyakini bahwa Allah lah yang memelihara kita, Allah yang merawat kita, Allah yang menjamin segala kebutuhan manusia. Itu Rabbuna Allah. Itu satu keimanan yang harus dimiliki. Oleh karena itu orang yang beriman bahwa Allah sebagai Rabb, maka mereka tidak pernah takut dan gentar, bahwa apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut dengan miskin, tidak takut dengan kelaparan, karena Allah menciptakan, Allah menjamin rezekinya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh manusia yang mengatakan Rabbuna Allah, huwallazi yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ibrahim mempunyai keimanan yang sangat tinggi sekali, sehingga dia mengatakan Allah yang memberi aku makan, Allah yang memberiku aku minum, kalau aku sakit dia akan menyembuhkanku. Ini adalah puncak tauhid, bahwa apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Ini artinya Rabbuna Allah.